Namamu akan selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Sisilia Roja, guru SMK PGRI Bejawa. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, program studi pendidikan ekonomi di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2331 4171 3000 dan nomor peserta PPG 2015 0097 2991. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi pengangguran dan modal pembelajaran problem based learning. Video ini ditujukan untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan atas berkatnya. Hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini tentunya dalam keadaan yang sehat. Baik. Sebelum mulai dari KBM, ibu minta bereskan kalian punya sama, mungkin ada sampah-sampah di keliling kalian, silakan angkat dan bagikan. Mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta siapa yang mau berdoa? Ya, mari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Amin. Ya Bapa dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan. Namun ucapkan puji kini dan sepanjang masa. Amin. Hari ini siapa yang terakhir? Felicia Piran tidak ada. Felicia Piran tidak ada. Alasannya apa? Sakit ini. Sakit. Siapa lagi? Maria Goriti Rene. Maria Gorendrene. Alasannya? Alta. Apa? Hendrikus Rege. Yohanes Rege. Yohanes. Ya. Alasannya? Alton. Sudah? Oke, berarti hari ini 3 orang ya? Jadi. Jadi kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Jadi di sini ice breaking tujuannya itu untuk menguji konsentrasi kalian dan kecepatan kalian ya. Di sini ibu minta silakan mencari pasangan yang saya bagian depan ini kau ke belakang. Tepuk, lepas tangan ke meja, terus kalau bilang tangga berarti baru bisa angkat ya. Sudah bisa ya? Sudah. Oke, kita mulai permainan. Permainannya taruh di meja ya. Dan konsentrasi dengan aba-aba dari ibu ya. Kita mulai. Tepuk, lepas, tepuk, lepas, 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 tepuk, lepas. Oke, kita ulang lagi lebih cepat lagi ya. Bisa? Oke. Sekali lagi. Tepuk, lepas, 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 tepuk, tangkap. Baik, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Belajar tentang apa kira-kira? Sistem upah. Sistem upah. Ada yang ingat apa itu upah? Ya, Desi? Upah adalah hak berkah atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari suatu perusahaan untuk memberikan kepada tenaga kerja
dan dibayar menurut suatu perjanjian. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk Desi yang Oke, tadi sudah disampaikan oleh Desi, yang dimaksud dengan upah di situ adalah kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan ya. Itu adalah pengertian dari upah. Ya, di sini di Indonesia ada berapa jenis upah kemarin? Yang kita pelajari ada berapa jenis upah? Ada 5. Ada 5. Apa-apa? Ada upah apa sejak kemarin? Upah menurut waktu. Iya, upah menurut waktu. Ada lagi? Upah menurut hasil. Upah menurut hasil. Ada lagi? Upah borongan. Upah borongan. Ada lagi? Upah bonus. Dengan upah bintang Ya, dari kelima jenis upah ini, apa yang maksud dengan upah borongan? Upah borongan adalah sistem upah yang didasarkan pada kesempatan dari yang memberi kerja dengan penerima kerja. Kita kasih aplaus dulu untuk kita. Baik, masih ada yang ingat mengapa upah di tiap daerah itu berbeda-beda? Oke, Ibu minta salah satu. Ya, Riri, coba. Tingkat pendidikan dan kualifikasi pekerja dan tingkat pengangguran yang tinggi. Oke, masih ada lagi yang lain? Ya, Sin. Biaya hidup yang berbeda, pendidikan dan kebijakan pemerintah. Oke, kita kasih up dulu untuk kedua teman. Untuk memulai pembelajaran kita, hari ini Ibu akan membagikan lembaran dan untuk kita pretest dulu ya. Silakan ambil kertas. Kemudian silakan kerjakan. 5 menit ya. Baik, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, silakan kumpul dari belakang. Tujuan dari FITES ini untuk mengukur kemampuan awal kalian ya. Baik, sekarang kita akan mulai dengan pembelajaran kita tentang pengangguran. Sebelum pengangguran, Ibu minta perhatikan. Di sini ada kata bijak menurut Imam Syafi'i. Datang pagi, pulang siang, dari rumah, datang lagi ke sekolah, kembali lagi ke rumah. Ibu harap di sini anak-anak bisa lebih giat lagi belajar, ya, lebih giat belajar. Sebagai kalian masih muda, lebih giat belajar supaya itu jadi bekal untuk kamu. Dengan adanya kamu belajar lebih tekun dan lebih rajin, kalian sudah memperkecil peluang untuk menjadi pengangguran besok-besok ya. Nah, kalian sudah punya pengalaman dan sudah punya ilmu. Ibu harap selesai dari sini, mungkin kalian setelah tamat dari sini, Ibu harap kalian bisa kembali ke masyarakat, bisa membuka usaha ya, atau kamu bisa membuka peluang usaha baru. Baik, untuk kompetensi dasar yang pertama 3.3 itu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dengan indikator pencapaian kompetensinya.
Itu yang pertama, mengidentifikasi pengertian pengangguran. Yang kedua, mengkategorikan jenis-jenis pengangguran. Dan yang ketiga, menentukan penyebab terjadinya pengangguran. Kompetensi dasar yang kedua, 4.3, yaitu menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Dengan indikator pencapaian kompetensinya itu menganalisis cara mengatasi pengangguran. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Ya, dari tujuan pembelajaran ini kita lihat sama-sama. Dengan adanya tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab serta kajian pustaka dengan pendekatan saintifik dengan TPACK, dengan model pembelajaran problem based learning, serta dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan pembelajaran abad 21 dengan menumbuh kembangkan kemampuan, yaitu yang bertitik pada 4C ya. Itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pengangguran. Kedua, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan penyebab terjadinya pengangguran. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis mengenai cara mengatasi pengangguran. Baik. Ada 3 penilaian yang nanti akan Ibu ambil ya, dalam pembelajaran kita, proses pembelajaran kita ini ada 3 penilaian ya, yang akan Ibu ambil. Yang pertama itu adalah penilaian sikap dari pembelajaran kita. Yang kedua, penilaian pengetahuan itu dari pretest dan proses ya. Dan yang ketiga itu penilaian keterampilan. Itu dinilai dari hasil diskusi kalian dan waktu kalian mempresentasi. Ibu minta kalian perhatikan ke depan. Di sini Ibu akan naikkan video pembelajaran ya, menjelaskan tentang pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang masalah pengangguran. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan mempelajari tentang definisi pengangguran, penyebab terjadinya pengangguran, dampak pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan solusi mengatasi pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk usia produktif yang tidak dapat bekerja, sedang mencari kerja, atau sedang menunggu dalam proses membangun sebuah bisnis. Intinya, mereka yang belum bisa diterima oleh lapangan pekerjaan atau sedang berproses membangun bisnis atau sedang mencari pekerjaan. Penyebab terjadinya pengangguran. Ada 6 hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertama, lapangan kerja yang terbatas. Jumlah lapangan kerja terbatas, sedangkan para pencari kerjanya lebih banyak, sehingga sebagian dari pencari kerja tersebut tidak dapat mendapatkan pekerjaan, maka terjadilah pengangguran. Yang kedua, masalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terkadang membuat tenaga manusia tergeser, sehingga tergantikan oleh teknologi. Perkembangan teknologi membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan atau terjadi efisiensi dan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Misalkan penemuan traktor yang ada pada sektor pertanian membuat tenaga kerja manusia untuk membajak sudah mulai berkurang. Atau contoh lagi, penjaga jalan tol sudah tergantikan dengan adanya mesin tol otomatis. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK merupakan satu kondisi ketika seseorang terpaksa diberhentikan bekerja dari perusahaannya. Penyebabnya karena perusahaan merugi atau penurunan aktivitas produksi, sehingga perusahaan terpaksa tidak mempekerjakan sebagian karyawannya. Akibat PHK, sebagian pekerja harus terpaksa menganggur. Faktor keempat adalah lokasi pekerja. Terkadang pekerja dan tempat kerja berada pada kondisi yang sangat jauh. Misalkan kebutuhan tenaga kerja ada di Kalimantan, sedangkan lokasi pekerjanya ada di Jawa, sehingga mereka yang di Jawa tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia berada di tempat yang berbeda. Lokasi yang berjauhan membuat sebagian orang terpaksa menganggur. Faktor kelima adalah masalah pendidikan yang rendah dan tidak berkualitas. Pendidikan yang tidak berkualitas
membuat para pekerja memiliki keterampilan yang buruk, sehingga mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan mereka. Dan faktor keenam adalah ketidakcocokan. Apa yang tidak cocok? Yang tidak cocok adalah kriteria pekerjaan dan pelamarnya. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan skill tertentu, sedangkan para pelamarnya memiliki skill yang sangat berbeda yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebenarnya terdapat lapangan pekerjaan, namun para pelamar tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh perusahaan. Jenis pengangguran menurut penyebab terjadi musiman juga terjadi pada masyarakat nelayan. Pada saat mereka cuaca buruk, tidak dapat melaut, mereka tidak bekerja. Namun pada saat musim ikan, mereka juga bekerja. Intinya merupakan pengangguran yang disebabkan karena musim yang berbeda. Dan yang keempat, pengangguran struktural. Merupakan pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi bergeser, sedangkan kualitas sumber daya manusianya tidak melakukan penyesuaian diri. Pergeseran ini membuat sebagian orang tidak dapat mencari pekerjaan karena keterampilan mereka sudah berbeda dengan kebutuhan industri. Misalkan, mereka yang bekerja di sektor pertanian karena adanya perkembangan teknologi, perubahan struktur pertanian, tidak dapat mengikuti kondisinya, sehingga mereka terpaksa tidak dapat bekerja di sektor pertanian karena tidak layak lagi bekerja di sektor pertanian. Jenis pengangguran menurut lamanya bekerja. Ada yang namanya pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka merupakan orang yang benar-benar tidak dapat mendapatkan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan pengangguran terselubung merupakan seseorang yang bekerja namun memiliki produktivitas yang rendah, atau dengan kata lain, sebenarnya pekerjaan itu dapat dikerjakan oleh satu orang namun terpaksa dikerjakan oleh dua orang sehingga terjadi tidak efisien. Dan terkadang mereka harus terpaksa melakukan tindakan kriminal. Jadi pengangguran dapat menyebabkan masalah sosial dan kriminalitas. Pengangguran juga dapat menjadi beban negara. Kita tahu ketika masyarakatnya menganggur, negara terpaksa harus menanggung beban sosialnya. Negara mengeluarkan berbagai program agar mereka yang menganggur segera bisa mendapatkan pekerjaan. Demikian pemaparan materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Bagaimana setelah kalian memperhatikan video pembelajaran tadi? Ada pertanyaan? Sudah bisa paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah bisa paham dengan materi tadi, sekarang waktunya kita untuk membentuk dalam kelompok ya. Di sini nanti Ibu akan tampilkan sebuah video tentang pengangguran. Tentunya itu atau langkah-langkahnya itu. Setelah kalian menyimak video pengangguran, kalian akan dibagikan LKPD ya, dan dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu kalian diskusikan jawaban dengan kelompok. Cari informasi di buku aja atau yang tersedia di situs-situs yang terpercaya ya, di internet. Silakan untuk mencarinya. Bro. Halo bro, piye? Rene tulen. Komen piye? Ya apa weh? Ya biasa enggak ini bagi ya lah daripada nganggur ning omah. Apa yang pesenane? Ya oke sih, ya lumayan sih. Ya daripada ra opo ning omah iki. Lagi piye saiki? Sampai ning pabrik. Lah suwe ket corona kae di PHK saka pabrik nganggur ning omah. PHK. Iya. Dhewe jane kuliahnya wis rampung wingi, wis wisuda. Cuman yo piye meneh saiki nganggur. Golek gawean yo angel. Bukane gampang nek cah kuliah golek gawean. Wah, ora jare sapa? Nek aku lulusan SMA pol-pole yo mlebu pabrik. Kan yo wawasannya kan masih oke kuliahan kok. Nah, tapi nyatane aku ingin nyebar lamaran ra ono sik diterima diangeli. Nek tak cek matur wae piye, Bro?
Macul. Di lahan lumayan nek di nganu nandur-nandur telo iki. Ajare kerjane nggo akal. Ora nggo kol. Dek opo to karepmu e? Ku nantang aku kowe. Ya ora ya menjelaske ya piye to. Tapi aku emosi. Ya ora ngono carane piye karepe. Ngomong ngono kuwi beda kowe. Ya kowe iki piye? Golek perkara to. Apa to? Ya kamu ngono kowe. Bali kok kono pengangguran kok. Ampun, Pak. Guyon-guyon kok, Kak. Guyon. Lagi selesai cara jantan. Apa ya ora ngono kuwi. Ayo ning ndi nek ora kok carane. Ya ora gendoli ngono kuwi. Selesaikan secara jantan. Tadi sudah dijelaskan masing-masing kelompok akan mencari atau mendiskusi tentang ada kasus ya di sini masing-masing kelompok ibu sudah siapkan kasusnya dari ibu yang ada tadi di sini sudah ada. Nanti silakan kalian diskusi kira-kira bagaimana cara mengatasi kasus-kasus yang ada di dalam LKPD yang sudah ibu siapkan. Ya, silakan diskusi secara personal ya. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Kalau sudah, sekarang waktunya diberikan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus Raffi baru lulus dari sekolah menengah atas. Akibat keterbatasan ekonomi, ia tidak bisa melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, ia memilih untuk bekerja. Namun, setiap kali melamar pekerjaan, Raffi selalu ditolak karena ia tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Upaya mengatasi pengangguran tersebut adalah untuk mengatasi masalah, Raffi bisa mengikuti pelatihan kerja agar memiliki keterampilan sesuai yang dibutuhkan. Sekian dan terima kasih. Saya mewakili teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kasus Lina adalah seorang pramusaji di sebuah restoran. Karena terdampak pandemi COVID, restoran tersebut terpaksa memberhentikan Lina sehingga kini harus menganggur. Upaya mengatasi pengangguran yaitu untuk mengatasi masalah tersebut, Lina bisa mengikuti pelatihan kerja untuk menambah kemampuan lainnya agar bisa bekerja di tempat lain. Selain itu, Lina juga bisa melakukan usaha sendiri dengan mendirikan UMKM. Baik teman-teman dari kelompok lain menanggapi materi kami, waktu dan kesempatan kami berikan. Pada contoh kasus yang kalian bahas ini, termasuk pengangguran apa? Baik, kami akan mencoba untuk menjawab. Contoh kasus ini masuk dalam pengangguran siklis, di mana pengangguran siklis terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi ketika permintaan barang dan jasa dalam perekonomian menurun. Hal ini akan memaksa perusahaan untuk memberhentikan pekerja dalam upaya untuk
memotong biaya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Saya mewakili kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus sudah 1 tahun Fahmi lulus kuliah. Namun hingga kini ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Upaya untuk mengatasi pengangguran. Fahmi bisa mengikuti pelatihan kerja untuk menambah kemampuan sesuai yang diinginkan perusahaan. Sehingga setelah mengikuti pelatihan kerja, ia sudah memiliki kemampuan yang dapat mendukungnya untuk mencari pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Dengan kasus Olive memiliki usaha rental di bidang film. Upaya mengatasi pengangguran, Olive bisa beralih ke bisnis pekerjaan lain dengan mengikuti program UMKM yang digalakkan pemerintah. Pada program tersebut, masyarakat akan dibina dan diberikan modal untuk membuka usaha sekaligus membuka pekerjaan baru. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kasus, Leo bekerja sebagai penjaga kasir, ia hanya bekerja selama 5 jam sehari. Oleh sebab itu, pendapatan yang diterimanya pun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya mengatasi misalnya tersebut, Leo bisa mengikuti pelatihan kerja sehingga nantinya dia bisa menerima kerja di tempat lain dengan bayaran yang cukup. Tapi apa sudah kelompok ini? Dari kelima kelompok ini, tentu ada kelompok yang terbaik ya saat mempresentasikan tadi. Di sini ada satu kelompok yang terbaik dari yang sudah baik. Berarti kalian punya kelompok, 5 kelompok ini sudah baik semua ya? Iya. Dari ini ada yang terbaik. Menurut Ibu, kelompok yang terbaik ini Ibu berikan kepada kelompok berapa kira-kira? 3. Kelompok 2. Kasih atas dulu untuk kelompok 2. Oke, maka nanti sebentar selesai kita KPM. Materi kita sampai di sini. Sebelum itu menutup masih ada yang ingat? Materi kita tadi tentang apa saja? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Apa yang kita pelajari tadi? Apa-apa? Ya? Jadi materi yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu pertama, pengertian pengangguran, kedua, jenis-jenis pengangguran, ketiga, upaya mengatasi pengangguran. Oke. Ya, ada pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan upaya pengangguran. Apa yang dimaksud dengan pengangguran di sini? Ya, tadi sudah dijelaskan. Yang dimaksud dengan pengangguran tadi adalah orang yang tidak bekerja, orang yang tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan sesuatu usaha ya, atau yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulai bekerja. Pengertian dari pengangguran. Ya, tadi sudah disampaikan ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama tadi pengangguran berdasarkan lamanya waktu. Ada berapa tadi? Berdasarkan lamanya waktu ada 3. Yaitu apa tadi? Pengangguran terbuka, Ya, pengangguran terselubung, ya. setengah mengakur. Ya, itu adalah pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Ada berapa tadi? Ada ya? Ada 3, ada yang 5. Ya, kalau yang 3 apa-apa? Pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran siklis atau siklus. Ya, itu adalah jenis-jenis pengangguran ya. Dibagi 2 tadi, ada pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Itu ada 3 tadi, ada yang pengangguran berdasarkan kedua. Yang kedua adalah pengangguran berdasarkan penyebabnya tadi ada 3 yang disampaikan tadi, ada pengangguran struktural, friksional, yang berikut kita lihat ada materi berikut tentang upaya pengangguran. Apa-apa saja tadi?
meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Iya, meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Ada lagi? Meningkatkan investasi. Meningkatkan investasi. Ada lagi? Mendorong Ya, nah. Menciptakan program pelatihan kerja. Ya, itu tadi adalah upaya untuk mengatasi pengangguran ya. Ada yang meningkatkan investasi, pelatihan kerja, program kerja yang luar negeri dan menggalakkan usaha UMKM. Sebelum kita menutup materi, bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti pelajaran tadi dan ya? Mana? Terima kasih. Saya mewakili teman-teman saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan materi tentang pengangguran di Indonesia dengan sangat menarik dan menyenangkan dan membuat kami tidak jenuh karena Ibu menyajikan materi ini dengan gambar video yang sangat menarik. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk baik, materi kita sampai di sini. Sebelum Ibu menutupi materi kita, silakan ya, kalian ambil kertas untuk kita post-test ya. Sudah semua, sudah siap kan? Sudah, Bu. Baik. Kondisi ekonomi di mana orang mau dan mampu bekerja tetapi tidak mampu mendapatkan pekerjaan disebut pengangguran titik-titik. Pengangguran berumur pendek dan terjadi ketika orang berganti pekerjaan dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Ini termasuk pengangguran apa? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, silakan tukar dengan teman untuk mengecek kebenarannya. Silakan tukar dengan teman sebangku. Silakan cek nomor 1 apa? Pengangguran. Silakan. Nomor 2 tentang friksional. Nomor 3 Musiman. nomor 4 Siklis. nomor 5 Struktural. oke. Semua di situ. Siapa yang benar semua di situ? Ya, ada berapa orang yang benar semua? Atas nama siapa? Itu di proposal sudah kerja sama itu. Nama siapa di situ? Sudah semua? Pertemuan kita sampai di sini. Untuk pertemuan minggu berikutnya, itu kita ulangan umum, ya? Siap? Siap, Bu. Siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih. Silakan.